Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online pendidikan agama Kristen untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bab yang akan kita pelajari dalam semester ini, yaitu tentang Roh Kudus membaharui gereja. Saya ulangi, Roh Kudus membaharui gereja. Dan pada bab ini, Pak Roni akan bagi sekitar 2-3 part, dan ini adalah part yang pertama. Dan bahan Alkitabnya bisa kita pelajari dalam Yeremia 31, 31-33, Kisah Para Rasul 21, 17-19, Galatia 3 ayat 26-29, dan Galatia 5 ayat 18. Indikator dalam mempelajari bab ini yaitu tentang apa yang kita pelajari di sini adalah menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuk gereja perdana. Kemudian menunjuk beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif, yang terbuka terhadap orang-orang yang ditolak masyarakat. Kemudian menyusun langkah-langkah untuk menjadikan gerejanya lebih inklusif. Jadi kalian akan mempelajari apa sih peran Roh Kudus dalam terbentuknya gereja mula-mula bahkan sampai sekarang, kemudian membuat komunitas kita itu adalah komunitas yang inklusif, yang terbuka, jangan eksklusif dan tidak mau menerima perbedaan atau komunitas lain. Dan muncul langkah-langkah untuk menjadikan gerejanya lebih inklusif itu seperti apa yang harus kalian lakukan. Nah, pada pengantar bab ini saya akan bacakan dan kita akan belajar bersama-sama. Pada bagian ini peserta didik belajar tentang pembaharuan yang terjadi pada gereja. Ya. Jadi kita belajar tentang pembaharuan yang terjadi pada gereja mula-mula dan bahkan sampai sekarang. Sebetulnya kita perlu memahami bahwa gereja sendiri yang terbentuk pada abad pertama Masehi, ya, abad pertama setelah peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, adalah buah dari pembaharuan yang Allah lakukan melalui Roh Kudusnya terhadap umat Yahudi pada waktu itu. Ya, kita tahu tentang hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, bisa dikatakan adalah hari kelahiran gereja. Selain kejatuhan ke dalam dosa dan berpalingnya umat Allah kepada Allah lain, ya kita tahu Pak, banyak umat Tuhan bahkan mungkin sampai sekarang, apakah sudah sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang benar atau masih menyembah ilah-ilah lain, hobinya, kesenangannya, dan sebagainya. Kehidupan beragama pun bisa berubah hanya menjadi sekedar atau formalitas belaka. Kamu ibadah apakah hanya sekedar formalitas? Setiap hari Minggu ibadah, setiap mau makan berdoa, apakah itu hanya semua formalitas atau memang suatu kebutuhan atau suatu habit, atau memang kita diciptakan untuk seperti itu? Hanya setiap kita yang tahu. Orang menjalankan perintah-perintah agama hanya sebagai ritual tanpa mengerti mengapa mereka harus melakukan seperti itu. Kenapa saya harus ibadah? Kenapa saya harus mempersembahkan korban? Kenapa saya harus memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan? Apa alasannya? Apa yang kita temukan dalam praktek kehidupan orang Farisi di masa Tuhan Yesus misalnya? Cukup jelas. Kita belajar tentang abad Masehi yang pertama, di situ bahwa ada orang Farisi. Misalnya cukup jelas menunjukkan bahwa formalitas agama menjadi pola hidup keagamaan yang berlaku pada saat itu. Contohnya, orang-orang Farisi sangat suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain dalam praktek keagamaan mereka. Misalnya, mereka selalu mengamat-amati sama mereka apakah orang-orang itu menaati aturan hari Sabat atau melarang orang bekerja. Kalau hari Sabat tidak boleh bekerja pada waktu itu, terjadi seperti itu. Bahkan Yesus saat mengobati orang yang sedang sakit di hari Sabat, itu dipermasalahkan oleh orang Farisi. Dan mereka juga suka memamerkan kesalehan mereka, misalnya dengan berdoa di tikungan jalan supaya mereka dilihat oleh orang. Contoh, kita mau buka sama-sama dengan Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, kata Tuhan Yesus. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yaitu upahnya apa?
pujian dari orang lain. Nah, kamu melakukan itu, ya upahnya ya pujian dari orang lain. Kamu sudah mendapatkan itu. Orang melihat, wah saleh, wah hebat. Tapi apakah itu benar dan sebagainya. Orang Farisi pada waktu seperti itu. Dan konteks Matius 6 ayat 5 di situ bahwa Yesus menggambarkan bahwa dia berkata kepada bahwa ada contoh-contoh orang yang tidak benar karena mereka menunjukkan kesalehannya hanya untuk kesombongan. Kehadiran gereja perdana merupakan bentuk pembaharuan terhadap agama Yahudi pada waktu itu. Orang banyak diajak untuk kembali kepada inti ajaran yang dituntut oleh Allah, yaitu hidup adil dan mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ada banyak lagi penyimpangan lain dalam ajaran gereja pada abad pertengahan. Orang bisa membeli relikui atau benda-benda suci seperti rambut, tulang, kuku, gigi, dan lain-lain dari orang-orang suci. Yang lebih parah lagi, seringkali orang tidak tahu apakah memang benda-benda itu berasal dari orang-orang suci itu ataukah dari orang-orang lain yang sudah lama meninggal. Jadi seperti dukun ya, memakai barang-barang untuk mungkin jimat atau mungkin kepercayaan bahwa saat saya memiliki benda itu saya bisa lancar, saya bisa kuat, bisa mujur, bisa diselamatkan dan sebagainya. Pada waktu seperti itu, terjadi seperti itu. Nah, itu adalah awal mula landasan kenapa ada pembaharuan, gereja dibaharui oleh Roh Kudus, karena sudah terjadi banyak sekali penyimpangan yang ada. Banyak orang-orang percaya beribadah atau melakukan ritual keagamaan hanya karena kebiasaan atau formalitas semata, tapi tidak sepenuh hati mereka. Reformasi awal gereja. Bagian ini didahului oleh kisah tentang pembaharuan gereja oleh orang-orang yang lebih awal daripada Martin Luther dan Johannes Calvin, dua tokoh reformasi yang umumnya dikenal luas oleh orang-orang Kristen Protestan yang kita kenal. Di sini diperkenalkan dua tokoh penting, yaitu Peter Waldo dan Jan Hus, yang masing-masing bekerja di daerah Prancis dan Ceko. Mereka berdua dapat dianggap sebagai perintis gerakan reformasi. Mereka adalah awal mula tokoh-tokoh reformasi yang ada pada gereja mula-mula. Kemudian dilanjutkan yang kita kenal sekarang, yaitu tentang Martin Luther dan Johannes Calvin. Dua tokoh Kristen Protestan yang menyuarakan bahwa ada ketidakbenaran dalam ajaran yang diajarkan orang-orang pemuka agama kepada jemaatnya, sehingga dia ingin meluruskan bahwa ajaran yang benar adalah seperti ini, kembali kepada aturan Alkitab yang sesuai. Kemudian gereja sebagai komunitas baru. Perubahan yang dasar terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk dalam Kisah Para Rasul 2. Dikisahkan apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Para murid adalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan, umumnya berpendidikan rendah. Karena itu banyak dari mereka yang sangat ketakutan ketika Tuhan Yesus dihukum mati dengan hukuman salib yang sangat mengerikan. Karena kita tahu hukuman salib adalah hukuman yang sangat dipandang bahwa itu adalah hukuman yang sangat berat, dan hanya orang-orang yang sangat-sangat jahat yang dihukum seperti itu. Dan salib adalah gambaran bahwa tidak diterima di bumi dan tidak diterima di alam surga. Wah, posisinya di mana dong? Mereka sangat-sangat ketakutan. Kenapa Yesus dihukum mati dengan cara disalib? Peristiwa kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus di atas mereka telah menghasilkan perubahan yang dahsyat atas diri para murid. Jadi saat disalib mereka memiliki ketakutan dan keraguan. Tapi saat Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid, dan terjadi pencurahan Roh Kudus di atas mereka. Mereka mendapat perubahan, pembaharuan oleh Roh Kudus. Yang mereka itu sebelumnya merasakan rasa takut, mereka menjadi percaya diri dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar. Mereka tidak takut lagi akan ancaman-ancaman yang mungkin akan datang, dan kenyataannya memang ancaman-ancaman itu terus-menerus muncul bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang kita merasakan bahwa saat kita masih di dunia ini, ancaman itu pasti selalu ada. Tapi kita percaya bahwa Yesus
selalu beserta kita. Ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada banyak pembaharuan yang dialami oleh orang Kristen dalam gereja perdana. Misalnya, orang-orang Kristen perdana ternyata berubah dan tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri saja. Mereka membagi-bagi harta mereka untuk digunakan bersama. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45, yang tadinya memikirkan diri sendiri saat dibaharui oleh Roh Kudus, mereka tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi mereka memikirkan orang lain, sehingga mereka membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama. Kemudian kita membahas tentang Taurat yang di dalam hati. Jadi bukan hanya sesuatu yang dihafalkan atau sesuatu yang ditunjukkan supaya orang melihat bahwa kita jago atau sebagainya, ahli Taurat dan sebagainya. Tapi Taurat harus ditulis dalam hati. Itu dilakukan dengan sepenuh hati, bukan karena kebiasaan atau formalitas semata, tapi memang karena kerinduan kita. Memang pola hidup kita seperti itu. Gereja adalah komunitas umat Allah yang dibaharui. Bapak Yesus tidak lagi berdasarkan pada perjanjian lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian baru yang dimeteraikan Allah dalam hati kita. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Bagaimana hukum yang lama itu bekerja dalam hidup sehari-hari. Di masa Tuhan Yesus, hukum Taurat telah sering digunakan sebagai senjata untuk menindas orang lain. Kita tahu hukum Taurat hanya untuk menakut-nakuti orang lain. Disalahgunakan, bukan berarti hukum Taurat itu salah, tidak. Tapi ada orang yang menyalahgunakan hukum Taurat untuk menakut-nakuti atau menindas orang lain yang dianggap mungkin lemah dalam melakukan atau menjalani hukum Taurat. Menaati. Tapi kita hidup dalam kasih Tuhan. Yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, kasih sesama manusia dengan sepenuh hatimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan demikian pada part yang pertama ini kita hanya membahas tentang pendahuluan saja, dan kita nanti akan melanjutkan di bagian part yang kedua lebih detail lagi bagaimana peran Roh Kudus membaharui gereja mula-mula, tokoh-tokoh yang dibaharui, yang ada konsep yang ada pada waktu itu yang menyalahi firman Tuhan. Roh Kudus perbaharui sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya materi ini bisa kalian pahami dengan detail, dan jika tidak paham kalian bisa membaca di dalam buku paket lebih detail lagi. Dan kalau ada belum paham bisa tanya langsung kepada Pak Roni melalui WhatsApp group atau melalui Google Class atau saat bertemu saudara. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.